Siap. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di kelas saya. Sebelum saya memulai kelas ini, pada pertemuan pertama ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hania Yohana Nenggolan, sebagai dosen mata kuliah praktikum bimbingan konseling kelompok. Nah, boleh lanjut slide-nya? Nah, sebelum memulai mata kuliah ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, saya akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Silakan lanjut. Nah, tujuan-tujuan dari bimbingan konseling kelompok ini, yang pertama adalah supaya mahasiswa atau siswa dapat mampu berbicara di muka umum atau di depan banyak orang. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan perasaan kepada banyak orang atau orang di sekitarnya. Tujuan bimbingan kelompok ketiga adalah belajar menghargai pendapat orang lain. Tujuan yang keempat yaitu bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Silakan lanjut. Tujuan yang kelima ialah mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Tujuan yang keenam, supaya dapat bertenggang rasa terhadap sesama teman kelompoknya. Tujuan yang ketujuh, supaya dapat menjadi akrab satu sama lain, serta tujuan yang kedelapan, dapat membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas di dalam kelompok itu. Silakan lanjut. Nah, tentunya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada cara pelaksanaan atau langkah-langkah pelaksanaan. Nah, yang pertama itu setiap anggota kelompok diminta untuk secara bebas dan sukarela untuk berbicara dan berpendapat di dalam kelompok tersebut. Cara yang kedua yaitu untuk mendengarkan dengan baik bila peserta yang lain sedang berbicara. Yang ketiga, selama kegiatan ini berlangsung, harus mengikuti norma-norma atau peraturan yang sedang berlaku. Silakan lanjut. Teman-teman, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas yang perlu kita laksanakan, yaitu yang pertama asas keterbukaan. Nah, apa maksudnya asas keterbukaan ini? Maksudnya di sini adalah kita secara terbuka mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita hendak untuk utarakan. Asas yang kedua yaitu kesukarelaan. Maksudnya di sini adalah sukarela untuk membagi ceritanya atau pengalamannya, dan sukarela untuk saling berbagi saran atau kritik terhadap teman atau anggota kelompok lain. Asas yang ketiga yaitu asas penormatifan, yaitu asas yang bertumpu kepada aturan-aturan pada bimbingan kelompok ini. Asas yang keempat yaitu asas kerahasiaan. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini segala sesuatu yang diceritakan, yang dibahas dan diutarakan itu adalah menjadi rahasia di dalam kelompok tersebut. Nah, rahasia tersebut atau pembicaraan tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada halayak yang lain dan hanya ditujukan untuk dan disimpan pada kelompok itu tersendiri. Silakan lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok topik tugas. Nah, sebenarnya di dalam bimbingan kelompok itu ada dua jenis, yaitu bimbingan kelompok topik tugas dan
bimbingan kelompok topik bebas. Nah, apa pengertian bimbingan kelompok topik tugas ini? Yaitu bimbingan kelompok yang hal atau pembahasannya telah ditentukan oleh ketua kelompoknya. Sementara kalau bimbingan kelompok topik bebas itu adalah pembicaraan atau topiknya di voting dan dipilih oleh anggota kelompok di dalam kelompok tersebut. Silakan lanjut. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini terdapat tahap-tahap, yaitu yang pertama, tahap pembentukan. Nah, pada tahap pembentukan ini, ketua kelompok mengucapkan selamat datang kepada anggota kelompoknya, dilanjutkan dengan doa bersama. Yang selanjutnya, ketua kelompok menjelaskan apa pengertian bimbingan kelompok, bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok, bagaimana asas-asasnya, dan selanjutnya ada perkenalan sesama teman kelompok atau anggota kelompok. Dan di situ juga dapat dilaksanakan game atau ice breaking untuk menambah atau meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Silakan lanjut. Yang kedua ada tahap peralihan. Pada tahap peralihan ini, yang pertama, ketua kelompok menjelaskan bagaimana kegiatannya. Yang kedua, ketua kelompok dapat mengamati bagaimana kesiapan anggota kelompok, apakah anggota kelompok sudah siap atau belum. Pada tahap ketiga, yaitu membahas tentang suasana yang terjadi. Dan yang keempat, ketua kelompok meningkatkan kemampuan anggota kelompoknya dalam berbicara ataupun kesukarelaannya dalam mengutarakan pendapat. Silakan lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada tahap kegiatan. Pada tahap kegiatan ini, pemimpin kelompok menyampaikan topik yang dibahas. Topik yang dibahas itu bisa mengenai tentang topik narkoba, bisa tentang topik seks bebas, tentang topik disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu sudah ditentukan oleh ketua kelompok atau pemimpin kelompoknya. Yang kedua, pemimpin kelompok bersama anggota kelompok membahas topik secara mendalam. Nah, pada tahap ini dibahas tentang mengapa sih pentingnya topik ini untuk dibahas, apa sih penyebabnya, bagaimana sih solusinya, dan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, yang ketiga, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk peneguhan komitmen. Nah, dari topik yang kita bahas tadi, tentunya pemimpin kelompok akan mengajak anggota kelompok untuk meneguhkan komitmen tentang apa sih yang akan kita teguhkan komitmen kita terhadap topik tersebut, seperti itu. Silakan lanjut. Dan tahap keempat ada tahap penyimpulan. Nah, pada tahap ini pemimpin kelompok meminta anggota kelompok mengisi format BMB3. Nah, pada format BMB3 ini anggota kelompok dapat mengisi bagaimana perasaannya hari ini dan apa yang anggota kelompok pikirkan tentang topik yang telah dibahas barusan. Dan selanjutnya, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk
membahas isian BMB3. Nah, setelah mengisi BMB3 tadi, secara berkelompok juga, pemimpin kelompok memimpin untuk membahas BMB3. Yang selanjutnya, komitmen pelaksanaan dalam kehidupan nyata. Nah, setelah tadi pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk meneguhkan komitmen, selanjutnya komitmen-komitmen tersebut akan dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Misalnya pada tahap kedisiplinan, anggota kelompok berkomitmen untuk selalu bangun pagi. Nah, pada kehidupan nyatanya, anggota kelompok akan mencoba untuk bangun pagi setiap harinya, seperti itu. Silakan lanjut. Nah, yang kelima ada tahap pengakhiran. Nah, pada tahap pengakhiran ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan ini akan berakhir. Yang kedua, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengemukakan kesan dan pesannya. Yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah kapan dan di mana akan dilaksanakan bimbingan kelompok selanjutnya, seperti itu. Yang keempat, doa penutup. Yang kelima, lagu peneguhan. Dan yang keenam, penutup. Silakan lanjut. Nah, teman-teman, sekian materi yang saya bawakan hari ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Oksana ya. Iya, eh, Silakan. ini kan kita membahas tadi yang saya tangkap itu bimbingan kelompok itu terbagi menjadi dua, satu topik tugas dan satu topik bebas. Kebetulan kita membahas tentang topik bebas, jadi topik tugas. Pertanyaan saya, apa sih guna untuk bimbingan topik tugas ini? Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Bagaimana, boleh diulangi? Eh, Pertanyaan saya, apa sih guna untuk membahas bimbingan kelompok topik tugas ini, apa gunanya gitu? Oke, baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Oksana. Saya akan menjawab. Nah, apa sih gunanya bimbingan kelompok topik tugas? Nah, sebenarnya bimbingan kelompok itu sudah dijelaskan tadi tujuannya kan, dan bedanya fungsi topik tugas ini adalah supaya pemimpin kelompok sebelumnya sudah melihat bagaimana sih, apa sih isu-isu atau kejanggalan atau masalah yang sering dihadapi oleh siswa, seperti itu. Dan karena kebanyakan masalah tersebut yang sama, maka pemimpin kelompok berinisiatif untuk mengajukan topik tersebut untuk dibahas di dalam bimbingan kelompok tugas. Seperti itu, Oksana. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ibu. Silakan, Natalia. Nah, tadi kan ini kita bahas bimbingan kelompok nih. Ada pemimpin kelompok, anggota kelompok. Nah, tadi nggak ada masih di ini, Bu, dijelaskan. Berapa orang sebenarnya ini untuk BKP ini? Terus ada nggak batasannya seperti itu? Karena kan ini kelompok dan bahas topik gitu. Jadi mungkin seperti itu. Apakah ada batasan untuk anggota kelompoknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pada bimbingan kelompok ini, minimal anggota kelompoknya yaitu 3 orang dan maksimal anggota kelompoknya itu adalah 8 orang. Seperti itu, Natalia. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, masih adakah pertanyaan yang lain? Sepertinya tidak ada lagi.
Nah, teman-teman, karena sudah selesai presentasi dan tanya jawab, sampai di sini kelas kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Bu.